Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa na'udzu billahi wa ala umuri dunya waddin. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan hamidin wa nashkuruhu shukran syakirin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, pengasuh Mahkamah Subuhan Islami Al-Muharram Al-Ustaz Ahmad LC. Yang terhormati Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Abdul Rahman Bapak Ahmad Hakim. Yang terhormati pula kepada bidang pendidikan Ibu Mut dan segenap jajaran para ustaz-ustazah, guru-guru Madrasah Sanawiyah Anak Kota. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat begitu banyak kenikmatannya yang Dia berikan kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitung menggunakan jari ataupun teknologi yang canggih secanggih apapun. Tak lupa pula kita curahkan aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Baiklah, Ustaz Abdullah yang kami hormati, izinkan saya Ahmad Nur Yaksyah selaku MC untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua ialah sambutan, yang ketiga ialah materi atau acara inti, yang keempat ialah penutup. Untuk membersihkan waktu kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Alhamdulillah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca surah Al-Fatihah kita mendapatkan keutamaan serta syafaat yang yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita melangkah ke acara selanjutnya yang sambutan dan insyaallah akan diberikan oleh kepala bidang pendidikan yakni Ibu Mut dengan permohonan untuk tempat yang dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukarim majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ustaz Hafiz sebagai pengasuh Pondok Pesantren Subulana sekaligus guru kita bersama untuk pembelajaran kajian Islamnya yang insya Allah sudah nanti kita laksanakan. Kepada teman-teman semua warga sekolah Alam Baitur Rahman yang masya Allah hari ini kita mengadakan kajian dengan situasi yang berbeda. Selama ini Ustadz yang datang ke Baitur Rahman, masya Allah ya, perjalanannya luar biasa. Tadi kita sudah merasakan yang dirasakan Ustadz Nafis selama ini
Kalau ini kita baru datang hari ini, Ustaz Nafis hampir 2 pekan sekali melakukan perjalanan yang tadi kita lakukan untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita yang biasanya kita kumpul di Masjid Baitur Rahman. Itu juga masih ada yang dilakukan, Ustaz, memaafkan. Ustaznya sudah datang, kadang kita masih tutup-tutup 1-2 orang yang datang. Masya Allah, alhamdulillah, yang pertama kita bisa silaturahim ke sini, ketemu dengan warga pesantren Subulana. Yang mungkin teman-teman beberapa juga sudah sering datang ke sini ya, tapi yang bareng-bareng untuk periode ini insya Allah baru hari ini. Salawat serta salam bagi Nabi Muhammad SAW atas pengorbanan beliau, keteguhan beliau, sehingga hari ini kita bisa menikmati indahnya Islam. Semoga ini menjadi salah satu sarana kita untuk lebih lagi mendalami apa itu Islam, sehingga kita menemukan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah, Ustaz Nafis, insya Allah hari ini setelah kajian nanti akan ada ramah tamah yang sebetulnya kami rencanakan itu di bulan Syawal, tapi karena kepadatan aktivitas di masing-masing unit sehingga baru bisa kita laksanakan hari ini. Dan insya Allah selanjutnya akan ada materi-materi lanjutan dari yang kemarin kita sudah mempelajari tentang waris. Insya Allah akan dilanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Calon ini lumayan yang hadir lumayan banyak, Ustaz. Semoga selanjutnya jika tidak ada yang telat-telat lagi ya. Dan terima kasih banyak kepada Ustadz yang berkenan menerima kami di sini dan tetap bersemangat memberikan ilmu kepada kami, walaupun selanjutnya akan kembali melaksanakan kegiatannya di Baitur Rahman. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat menikmati kajian-kajian ilmu. Semoga menjadi wasilah kita untuk mempertanggungjawabkan usia yang Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita akan mencoba telah memberikan suatu pemahaman sambutan di acara kajian kita pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan kepada kita menjadi bermanfaat dan berguna bagi kita kelak hingga hari kiamat dan menjadi salah satu jalan ibumu bersama kita semua menuju surga Nabi Muhammad. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, melangkah ke acara selanjutnya dari acara inti pada pagi hari ini, yakni kajian fikih. Dan insyaallah akan diisi pada Muhammad Al-Ustaz Ahmad bin Abdul selaku materi. Kepada beliau dengan penghormatan dan segala hormat dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'matin karim ala azizil hakim ad-dinul qayyim al-mustaqim. Salawatuna wa salamuna ala nabiyil karim khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala kulli ashabihi wa qurrati ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hakum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita di pagi hari ini di tempat yang barokah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, para asatidzah, jauh-jauh dari kota minggir ke Swiss ya, seputar wilayah Seputanas Kambing. Dan insyaallah salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mencintai kita, yang menyayangi kita, yang insya Allah akan memberikan syafaat yaumul qiyamah. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Bayhaqi, Hafizullah Ta'ala, Ustaz Jumadi, segenap asatid, Bu Muti, dan segenap asatidah yang saya hormati karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih semangat lo ya? Alhamdulillah. Soalnya perjalanannya lumayan jauh kan? Biar semangat saya pantun dulu ya. Pagi-pagi berangkat ke sebulanan, tidak lupa beli cocomi. Kalau ingin belajar agama, jangan lupa berangkat sama Ustadz Bayhaqi. Beliau paling semangat mengingatkan, Masya Allah ya. Nah, satidah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah bab warisan dan bab wasiat di 2 bulan yang lalu, kita akan melanjutkan sesuai dengan urutan bab matan Baitul Takrib atau matan Abu Syuja, yaitu fiqhun nikah atau bab nikah. Ustaz, udah lama nikah Ustaz. Nah, nggak apa-apa, nanti kan punya anak, supaya tidak terjadi kesalahan yang berulang. Dan saya yakin masih ada ustadz-ustadznya yang jomblo nih. Ada, dan ustazahnya pun ada, Masya Allah. Ini ilmu dulu ya, sebelum nanti masuk ke jenjang pernikahan. Dan yang senior ya, sudah 12-20 tahun pernikahan, nantinya bisa kita ajarkan ke anak-anak kita gimana sih pernikahan sesuai syariat itu diajarkan oleh Rasulullah dan oleh para ulama kita ya. Para asatidzah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum nikah sebenarnya kalau dalam fikih itu bab khitbah itu hanya tercantum di fikih-fikih mutaakhirin, fikih-fikih karangan terakhir ya. Khitbah kalau bahasa kita tunangan. Nah, biasanya kalau dalam Islam itu langsung nikah, begitu ketemu cocok langsung gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang enggak ya. Kalau kita yang sebagian orang misalnya itu ta'aruf dulu ya. Biasanya tukar CV ya. Tukar perusahaan Ustaz, bukan. CV itu kurikulum vitae. Biasa tukar CV dulu, habis itu ta'arufan sekaligus nador ya. Nador dan seterusnya, baru nanti datang ke rumah, baru khitbah, nunggu lagi, baru nikah. Lumayan lama sebaiknya ya. Jadi kalau dalam syariat, dalam fikih, biasanya kalau mau jenjang pernikahan, bab bagian yang enggak boleh atau perlu kita pelajari itu bab khitbah ya. Khitbah kha dengan kasrah, ta ba dengan ta marbutah, artinya mengikat janji, berjanji. Kalau khutbah, saya yakin banyak yang ngantuk tidur. Kalau khitbah banyak yang semangat. Nah, khitbah sebenarnya kalau dalam Quran Al-Baqarah 235 itu maknanya lebih ke komitmen. Kalau sekarang kan orang tunangan itu lebih ke tukar cincin ya kan, kemudian ada apa namanya, background ya, tukar hadiah dan seterusnya gitu. Nanti begitu nggak jadi gimana Ustaz, hadiahnya diambil balik atau gimana? Nah, di sini kita bahas ya. Nah, asatidzah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khitbah seperti yang sudah kita ketahui ya, Allah Ta'ala berfirman, nggak dosa bagi kalian untuk meminang atau mengkhitbah perempuan dengan sindiran atau dengan kalimat yang nyata. Nah, misalnya sindiran siapa? Misalnya Pak Imam. Pak Imam punya anak perempuan ya, ada ustadznya belum nikah, misalnya dia nyindir Pak Imam ya. Pak Imam cukup dari imam masjid, saya bisa untuk mengimami anak Pak Imam. Asik gitu ya. Jadi itu sindiran ya. Atau kalimat sholihah, misalnya Pak Imam, saya dengar punya anak perempuan cantik, solehah, insya Allah saya pengen datang ke rumah ya, untuk nawar sekaligus khitbah. Nah, itu langsung sholihah. Maka saat ini ditolak, kita nggak dapat dosa
Nah, orang yang menolak juga nggak dapat dosa. Jadi menolak pinangan, misalnya wali ya, bukan wali bed ya. Misalnya wali masih orang tuanya ya, nolak pinangan misalnya, itu nggak dosa, gitu ya. Atau ketika ditawarkan untuk khitbah, ditolak misalnya, maaf Pak saya sudah nikah, gitu. Meskipun wajah masih 15 tahun, misal Pak Bahaki misalnya ya, maaf Pak saya sudah nikah, saya sudah nikah, gitu ya. Saya meskipun wajah masih ABG. Nah itu boleh ditolak, baik wali atau orang yang mengajukannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, batu alaikum ya min khitbati ba'dukum. Ya, kata Nabi SAW, jangan menghitbah perempuan yang dikhitbah oleh saudara kalian yang lain. Gitu ya. Ini ramu-ramunya. Yang pertama, khitbah itu disampaikan kepada calon istri dan walinya. Jadi kalau misalnya khitbah taruhan tapi ngajak jalan ke BK buat naik motor, nah itu bukan khitbah, itu namanya zina ya. Kalau pacaran agak lembut, zina gitu aja lah ya, zina. Apalagi terus kemudian kalau misalnya diajak jalan ke bioskop, dia pengen mengenal lebih jauh, nah itu berarti bukan khitbah, itu masuk bab zina. Nah syarat khitbah yang pertama, ketika ngomong datang itu harus ada calonnya sama ada walinya. Asal tidak masih ingat sekalian, wali urutan pertama ayah kandung atau saudara kandung ya, atau anak kandung kalau misalnya mohon maaf janda, atau paman dari pihak bapak atau kakek. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan khitbah khalwat ya. Meskipun dengan alasan uzur. Misalnya kalau zaman dulu itu alasannya apa? Mau lebaran, tukaran parcel. Tapi parcelnya masih kuah ayam santan gitu ya, tukaran ya. Pas itu ngobrol begitu 45 jam aja gitu ya. Itu bapak ibu kita zaman dulu kayaknya ya. Ngobrol, ketawa-tawa ya. Itu rudal Iran lewat pun dia nggak nyadar gitu ya. Itu nggak boleh. Terus tukar hadiah dan seterusnya. Ini gimana kasusnya? Kalau tukar hadiah berdasarkan hadis Nabi SAW, ma yakhbitu alaihin nisa, apa yang diberikan kepada perempuan itu sudah hak milik perempuan. Cincin tunangan misalnya ya, mbaknya misalnya sudah tunangan, ada cincinnya emas 10 kilo misalnya ya. Betul atau yang mahal lah gitu ya, cincin emas. Oke. Terus gak jadi, lanjut pernikahan. Milik siapa? Kalau menurut Syafi'iyah, menurut Hanafiyah, milik perempuan, dan mayoritas ulama itu milik perempuan. Begitupun hadiah ketika pas lamaran. Bapak-bapaknya pas lamaran bawa hadiah atau bawa martabak terang bulan gitu ya. Kita nggak tahu dulu. Kalau sekarang Gen Z itu macam-macam ya, lamaran ada bawa hadiah dan seterusnya. Itu buat siapa? Kalau ikut mayoritas ulama itu untuk perempuan. Nah, kecuali kalau misalnya perjanjian yang merugikan salah satu pihak laki-laki. Misalnya, mohon maaf, seorang laki-laki misalnya namanya siapa gitu ya, Pribiwi misalnya, dia melamar seorang perempuan, nah namanya Migiwiti misalnya. Kemudian Migiwiti menyarankan bahwasanya kata bapaknya, jujurannya karena anakku nih haji 2 kali, Andi S3 ya, kemudian calon wali kota ya, maka jujurannya nggak mahal-mahal, cukup 10 hari MBG. Dihitung berapa itu ya? Berapa Pak ini? Nah, ada kalkulatornya kan? Kalau saya nggak salah itu hampir 32,5 M ya, miliar. 10 hari MBG, banyak ya. Jadi itu misal jujurannya. Kata laki-lakinya, oke, saya siap. Disetor lu uang muka DP-nya misalnya berapa tadi? 32, setor setengahnya. Berarti sekitar 16 ya, 16 M. Nah ternyata datang orang lebih kaya lagi melamar perempuan tersebut. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kemudian ditawarkan bahwasanya gimana kalau kita batalin?
Ya, kata si orang yang lamar, oke, saya siap tak batalin, tapi uang saya harus kembali. Kata bapaknya, waduh, uang kemarin udah saya pakai untuk buka SPPG yang baru gitu ya, misalnya. Jadi nggak bisa balik semua, nggak boleh. Itu harus balik meskipun nyicil. Atau qadarullah ternyata pas sudah DP jujuran, misalnya sekian duit, qadarullah perempuannya meninggal misalnya, naudzubillah, ya, sehingga apa? Uang tadi harus kembali ke laki-laki karena namanya jujuran, bukan hadiah. Gitu. Jujuran tadi milik orang, milik walinya, mahar milik istri, full. Nah, makanya kalau belum nikah minta mahar semahal mungkin nggak apa-apa, ya, mubah. 1000 candi, misalnya candi SPPG, ya silahkan aja. Nah, itu dihalalkan. Nah, itu persyaratannya. Jadi kalau hadiah nggak boleh laki-laki minta lagi, gagal nih tunangannya. Kemudian diminta hadiahnya, minta cincinnya. Kalau secara fikih, ya, mayoritas ulama itu udah hak milik perempuan karena itu hadiah. Gitu ya. Kecuali kalau misalnya kayak jujuran kasusnya mau dipakai untuk resepsi atau walimah, memang harus balik ke laki-lakinya. Ya. Yang ketiga, hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, jadi misalnya gini, masnya belum nikah, kemudian pengen nazar sekaligus khitbah atau tunangan. Maka boleh misalnya mbaknya sehari-hari mohon maaf pakai niqab atau burqa yang cuma kelihatan matanya. Niqab yang sempat kelihatan ininya, alisnya, nah itu niqab namanya. Oke. Maka boleh lihat kan, ya, buka cadarmu Aisyah, suami berhak juga melihatmu. Maka boleh buka cadarnya. Jangan sampai buka cadar dia sumping, gitu ya. Nah, itu kan jadi ilfil. Paling enggak dia tahu ini perempuan, bukan Lucinta Luna, ya. Nah, udah buka cadar, udah lihat, udah seneng hatinya laki-laki, tutup lagi, tutup. Sama kedua telapak tangan. Kalau mazhab Syafi'i, telapak ini sama ini sama ini. Kalau dalam ilmu nasab, tapi saya nggak tahu ilmunya, jangan tanya saya. Sebelah kiri ini ciri-ciri kesuburan. Enggak. Sebelah kiri itu ciri-ciri sifat karakter perempuan. Kalau garisnya makin tebel, berarti dia suka ngereok. Katanya, ya. Saya buka kitab itu sih. Gitu ya. Lihat sini. Makanya ngeliat ke laki-laki gini. Nah, ini yang belum nikah ada, yang sudah nggak boleh, ya. Sebelah kiri, ya. Itu karakternya perempuan, ya. Di kitab Tuhal Nasab, ya. Langsung lihat semua. Ayo, udah bu, nggak apa-apa, udah biarin, itu diberi Allah kok, biar aja, ya. Ngamuk juga nggak apa-apa, ya. Oke. Ini biasanya laki-laki tertentu yang paham. Udah bu, nggak apa-apa bu, biar aja. Ya, pemarah nggak apa-apa, ya. Biar bapaknya dimarahin, itu bukan saya di sini, ya. Yang sebelah kanan itu tanda-tanda kesuburan. Tanda-tanda kesuburan. Biasanya kalau garisnya ini lurus, agak melengkung, biasa perempuan subur. Haidnya teratur atau mu'taddah. Nah, sebelah kanan tanda-tanda kesuburan, sebelah kiri karakter. Itu kata kitab, ya, ditulis oleh Al-Furat. Beliau wafat 500 Hijrah, ya. Ada yang pakai, ya, terus terusnya. Oke bu, ya. Ini masih sibuk gara-gara saya. Oke, sama ini. Oke. Saya nggak bisa detail karena dulu bacanya pas Syekh kami jelaskan itu di Libya itu sebentar, dan kami cek di perpustakaan itu, ya, karena kitabnya lumayan berapa jilid, hanya sekian lembar saya sempat baca, gitu ya. Jadi nggak semuanya. Kemudian ini biasanya tanda-tanda kelembutan. Bisa dilihat mulus atau enggak, jangan sampai sini ada bekas luka, ya, bekas bekas dilempar ompreng dan seterusnya, gitu ya. Banyak goreng. Ya, itu biasanya menenangkan lelaki, ya. Laki kan visual, ya, sangat tajam penglihatannya. Dalam sebuah syairnya Hasan bin Thabit, uyunur rijal wa ka'annahu safra, ya, matanya laki-laki seperti elang.
ya, tajam dan nyimpan Bu. Makanya kan dalam banyak kasus, kenapa pornografi itu banyak merusak laki-laki? Karena dia ngelihatnya lebih ke gambar, ingatannya lebih lama. Beda kayak perempuan, ingatan namanya pendengaran, ya, pemabisual. Jadi minimal itu mayoritas Bu ya. Dan ini pembahasan kedua, hati-hati. Pendapat mayoritas termasuk Syafi'iyah, pendapat mayoritas hanya boleh wajah dan telapak tangan, dua-duanya. Nah, yang belum nikah nih ilmu, ya, mayoritas. Yang kedua, ini kita harus hati-hati, terutama orang tua. Ketika bab nador, ini mazhab yang dianut oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Hanafiyah itu saudara kita di Turki. Ibu kalau suka nonton film Turki yang drama, apa namanya Bu? Nggak suka? Dracin suka? Oh, drakor? Misalnya nonton film drama Turki, mana yang boleh dilihat? Menurut mazhab Hanafiyah yang dianut saudara kita di sana, yang boleh dilihat wajah 1, telapak tangan 2, leher 3, kepala 4, oke Bu ya. Kemudian mohon maaf, lutut 5, sama telapak kaki 6. Telapak kaki untuk apa Ustaz? Hadis riwayat Tirmidzi ketika Zaid bin Harithah gitu ya, didudukkan dengan bapaknya. Apakah cocok atau enggak? Apa karena saat melihat ini cocok nasab dari sini, dari kaki. Nah, itu mazhab Hanafiyah. Gitu. Ini hati-hati. Dan ketika melihatnya pun harus dengan walinya. Jadi nggak boleh berduaan, bahaya. Jadi boleh lihat leher, kepala, wajah, telapak tangan 2, betis Bu ya. Betis itu mana ya? Ini ya. Betis. Kalau betisnya korengan seterusnya, sama telapak kaki. Dengan syarat, Hanafiyah mensyaratkan yang pertama harus dengan walinya. Harus dengan walinya. Hanafiyah ada 6 anggota. Tolong spidol. Ya. Wajah, telapak tangan 2, kepala, leher, betis dan telapak kaki. Persyaratannya Hanafiyah ini harus dengan walinya. Harus dengan walinya. Jadi kalau nggak ada walinya nggak sah. Setelah dilihat pun itu ditutup. Itu ada film, saya lupa nama filmnya. Jadi apa itu ya? Seorang ulama itu ya, ulama muda, ustadz muda di Turki gitu ya, ta'arufan dan seterusnya, dia buka lehernya. Orang bertanya, Ustadz gimana hukumnya? Mereka mazhab Hanafiyah, mereka membolehkan. Habis dibuka ditutup lagi, dia nggak buka lama-lama. Yang kedua, sifatnya sebentar, sejenak. Habis dilihat dia sudah cocok, udah tutup lagi dan seterusnya. Apa dalilnya Ustaz? Lihat betis itu dibolehkan, hadis mauquf. Meskipun sebagian melemahkan hadis mauquf, yaitu hadis ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menikahi Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kalau ada orang mencaci Umar bin Khattab, berarti dia mencaci mertuanya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali punya anak namanya Ummu Kulsum, adiknya Hasan dan Husain. Dinikahkan oleh Umar radhiyallahu anhu, dinikahkan oleh Ali ke Umar. Maka Umar melihat betisnya, itu pun sejenak. Ummu Kulsum karena malu, laula anta khalifah, seandainya kau bukan khalifah, udah tak pukul kepalamu, kata Ummu Kulsum, gitu ya. Jadi dibolehkan, tapi dengan syarat tadi Bu. Ini memang sensitif, supaya kita hati-hati sebagai orang tua. Ini calon mantu kita, calon mantu ibu atau bapak, gitu ya. Ini mazhabnya apa? Nah, maka saran saya pakai pendapat yang pertama. Bab nikah itu banyak celahnya. Sebagai orang tua kita harus belajar supaya jangan sampai diakali.
Bab nikah salah satu bab muamalah yang banyak celahnya dan harus hati-hati. Yang ketiga, ini Hanafiyah lebih longgar lagi, Bu. Hanabilah, mohon maaf. Ini pendapatnya ulama Hanabilah, tapi nggak dipakai Salafi. Unik nih ya. Padahal Salafi kadang sering pakai Hanabilah. Hanabilah bahkan, Bu, kalau kita lihat itu dibolehkan melihat sesuatu dari apa? Dari yang tumbuh daging. Misalnya mohon maaf punggungnya, tapi sebentar. Ya, di kitab fikih seperti itu iya. Itu pun hanya harus ada wali dan di tempat yang ada mahramnya. Sebentar gitu. Sebentar bagian pundak ya bahasa kita. Ya, bagi perempuan. Dan itu harusnya nggak dianut sih. Nggak dianut oleh mazhab kita. Kita hanya pakai yang pertama. Ini saya jelaskan supaya kita hati-hati. Ya, terutama anak kita jangan sampai alasan laki-laki hidung panuan belang gitu ya. Itu pengen nazar kemudian suruh buka, mohon maaf ya, buka jilbab, buka ngangkat apa namanya, Bu, yang dipakai perempuan, sarung ya, rok ya, Bu ya, rok dan seterusnya. Yang nggak ada walinya, di tempat yang sepi, yang itu nggak ada mahramnya, yang itu sifatnya terus menerus, ini nggak boleh. Gitu. Jadi Islam itu termasuk ketat. Gitu. Tapi kita nggak menghapus realitas hukum. Memang ada hadis, termasuk riwayat para sahabat Nabi itu memang lihat betis dan seterusnya. Ya, tetapi diperjelas oleh para ulama supaya kita tidak salah paham. Baik, tidak sekalian, lanjut. Kemudian yang keempat, calon istri berhak menolak lamaran. Loh Ustaz, bukannya di hadis Nabi SAW mana? Idza ja'a 'alaikum sholihan, kalau datang kepada kalian laki-laki yang soleh, maka jangan tolak dia. Nah, hadis ini harus kita posisikan pada tempatnya. Hadis itu adalah hadis ketika salah seorang sahabat Nabi, kaum Ansar, dalam satu riwayat Al-Miqdad, satu riwayat itu Sa'ad bin Abi Ubadah, itu orangnya ganteng, Bu, ganteng, soleh, nggak terlalu kaya, pas-pasan, orangnya bersih. Cuman satu aibnya. Ada pernah dengar kisahnya, Bu? Kekurangannya satu. Kekurangannya kalau jalan dia nggak bisa tegak. Gini, Bu. Ya, itu ada Miqdad. Ada riwayat seperti itu. Maka perempuan ini nggak suka kalau misal bayangin lagi gandengan di, menurut dia ya, gandengan di acara nikah resepsi, kemudian laki-laki bilang gini, habis sunat kah? Mungkin ya, sehingga dia nggak suka, dia tolak lamaran. Maka keluar di situ. Ini paket lengkap nih dunia akhirat ya, soleh, ganteng, kemudian pas-pasan, pintar cari duit dan seterusnya, mujahidin, sahabat Nabi gitu ya. Jadi ini tolak gitu. Jadi kalau kita misalnya gini, ada anak kita nolak karena misalnya kurang ganteng. Ya, anak kita, anak ibu sana bapak itu cantik, ya boleh ditolak. Kenapa? Dalam Islam ada namanya sekufu, setara. Seperti kasus Zaid bin Harithah dengan Zainab radhiyallahu anha, yang nantinya jadi ummahatul. Dua-duanya ganteng. Zainab itu cantik, Zaid itu hitam manis, gitu ya. Cuman Zaid itu mantan budak, sedangkan Zainab itu darah biru. Setelahnya ningrat. Ini nggak sekufu. Kenapa? Perempuan yang terbiasa dimanja, nanti begitu tinggal sama Zaid, disuruh ngepel, suruh masak, cuci piring, nyebokin anak mertua, ya, dan seterusnya, sehingga nggak sekufu. Allah perintahkan untuk cerai, gitu ya. Jadi boleh. Atau misalnya gini, ibu nggak kenal, ini orang dari mana, tapi kelihatan soleh, pas dites hafalannya sambung ayat, ya, fabima rahmatin minallahi linta lahum, sambung. Ada yang menyambung? Laki-laki menyambung? Masya Allah, tawaduk semua ya. Walaupun tafadhan qalidul qalbi bilang fatu bil hawlik faqu anhum mastaghfir lahum dan seterusnya, disambung sama dia. Hebat nih, sambung ayat lagi Maryam, ya, dan seterusnya, bisa disambung sama dia. Kemudian dites fikih, sambung, suruh baca kitab, bisa ngerok, tapi nggak tahu orangnya dari mana nih, goribah. Kemudian dibilang, udah nak, kamu tinggal sini dulu di masjid, ya, dekat masjid, nanti setelah 3 hari tak putuskan diterima atau enggak. Dia nggak mau, enggak Pak, saya buru-buru. Maka boleh kita tolak, boleh ditolak, gitu ya. Jadi
Hadis tersebut adalah hadis ketika datang orang yang dikenal, orang ganteng, orang soleh, orang baik, nolaknya karena sedikit kekurangan, itu yang nggak layak. Tetapi kalau misalnya dia memang nggak kita kenal, anak kita, anak ibu atau bapak itu misalnya nggak srek sama orang ini, nggak bisa nantinya berkhidmah dengan baik, nggak bisa mencintai dia dengan baik, boleh ditolak, nggak masalah. Gitu. Ya, seperti itu ibu sekalian. Kemudian kalau khidbah itu dibatalkan, maka nggak ada ganti rugi, sudah saya jelaskan. Nah, ini pandangan ketika khidbah atau pandangan secara umum. Jadi gini, seperti ini ibu-ibu sekalian dan para asatidzah, kelihatan? Jadi ada pandangan dalam kitab ini yang dibolehkan dan yang nggak dibolehkan. Ada pandangan terhadap wanita lain dengan keperluan. Itu pun nggak boleh lama-lama. Contohnya saya ke ibu ketika pengajian, saya boleh lama-lama gini. Kena genjutsu nanti kata anak sekarang ya. Nggak boleh lama-lama. Sesuai dengan keperluan. Itu nadhrah. Yang kedua, memandang kepada istrinya sendiri atau budaknya itu diperbolehkan dengan syarat, mohon maaf, kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh lihat bagian depan bawah. Itu dilarang. Oleh sebab itu nanti ada pembahasan sendiri di seterusnya bab istimta, mohon maaf, bab biologis ketika menunaikan hak hak suami ya, istri menunaikan haknya suami gitu ya. Itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian memandang perempuan kerabat yang amah itu maksudnya keluarga dekat gitu ya. Mohon maaf, amah itu maksudnya keluarga kerabat yang non mahram, sepupu misalnya. Ya, itu boleh dinikahin. Kemudian dibolehkan memandang sekedarnya dengan syarat bahwasanya tidak mengundang syahwatnya. Ya, tidak mengundang syahwatnya. Kalau mengundang syahwatnya, otomatis diharamkan, dilarang oleh syariat. Kemudian memandang perempuan karena akan dinikahi, maka diperbolehkan memandang ke wajah dan telapak tangan. Berikutnya memandang perempuan yang sedang diobati, maka diperbolehkan memandang tempat yang dibutuhkan untuk diobati. Misalnya kalau dokter laki-laki, itu kan nggak memungkinkan ya, ibu lagi sakit atau perlu jahit, kebetulan dokter yang ada cuman laki-laki, ya sudah nggak apa-apa, dia pakai sarung tangan, gitu ya, dijahit. Nggak mungkin dokter jahit ini. Nanti beda yang dijahit, beda yang diobati. Ya, tapi kalau dalam bahasan fikih sebenarnya kalau memang ada yang perempuan dianjurkan yang perempuan. Kemudian yang terakhir memandang budak perempuan yang akan dibelinya, maka boleh memandang tempat yang dijadikan pedoman diterima. Bab budak ini ibu-ibu sekalian dan para asatidzah sebenarnya bab yang panjang ya, cukup panjang. Seperti yang sudah dijelaskan, budak itu mahal, perempuan ya terutama, itu 100 jutaan. Sehingga ketika zaman dulu itu ketika jual beli itu bukan hal yang mudah untuk memiliki seorang budak. Tidak ada persyaratan ya, dia dibeli atau dalam perang. Misalnya perang, perempuan tersebut ikut perang, dia ditawan, dia dijadikan budak. Kalau nggak ikut perang, tiba-tiba masuk kota, Masya Allah ya, akhlak Hamas kemarin, mujahidin kita 7 Oktober ya kan, padahal tentara Israel yang perempuan itu ikut perang. Dalam fikih bu, bapak, itu boleh dijadikan budak, tapi enggak, mereka cuma dijadikan tawanan, habis itu bisa ditebus. Insya Allah ya, akhlaknya luar biasa. Ini akhlak kaum muslimin yang sudah hilang. Kalau ISIS selesai itu ya. Dalam fikih seperti itu. Dia nggak boleh tiba-tiba perempuan merdeka jadikan budak. Kita lanjut. Lanjut ya? Lanjut ya? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian nikah. Nikah secara bahasa ad-dam'u atau al-jam'u, yakni mengumpulkan atau mengumpulkan. Yang awalnya sendiri jadi berdua. Ijma'un syai'un bi syai'in. Ya, tadinya sendiri jadi berdua. Atau maknanya secara fikih al-wata'u atau hubungan biologis. Mohon maaf. An-nikah tujuannya itu adalah mohon maaf ya, untuk keturunan dan seterusnya. Makanya dalam kitab-kitab fikih nanti kita bahas bab walimah. Ya, bahkan kalau hampir kesepakatan para ulama, nikah itu yang sederhana saja. Akikahan kalau bisa mewah.
Jadi kalau nikah 1 ekor ayam nggak apa-apa. Nanti ketika anak lahir 10 ekor onta, mantap. Ya, beli 10 ekor onta. 1 miliar dapat 3 ekor onta. Jadi kalau 10 berapa itu? Ya. Jadi itu seperti itu. Nah, dalam bab fikih sendiri, secara istilah tujuan atau maqasid daripada nikah itu melanjutkan memakmurkan bumi. Jadi tujuannya jelas, memakmurkan bumi. Oleh sebab itu nanti ada perbedaan nikah itu ibadah atau bukan. Yang kita kenal atau selama ini ibu-ibu dan bapak-bapak kenal, nikah itu an-nikahu sunnati berdasarkan hadis Nabi, ya kan? Tapi nanti akan kita bahas nikah itu ibadah atau bukan. Gitu ya. Karena otomatis ketika seseorang enggak menikah atau memilih jomblo, dia berdosa. Dan realitasnya ada sahabat Nabi yang enggak sempat nikah, dan realitasnya ada ulama kita yang enggak sempat nikah. Gitu ya. Lanjut, hukum pernikahan. Menurut pendapat di antara para ulama, hukum nikah itu berbeda. Asalnya hukumnya mubah, boleh. Jadi mayoritas ulama 4 mazhab itu berpendapat nikah hukumnya mubah atau muamalah. Artinya bukan ibadah. Bukan ibadah. Kapan disebut ibadah, Ustaz? Yaitu salah satunya pendapatnya Al-Imam Rafi'i ya, beliau berpendapat disebut ibadah ketika menolong seseorang atau hamba Allah dari hal yang haram. Perempuan misalnya sudah kesengsem sama jungkok, ya. Jungkok apa? Apa itu jungkok, Ustaz? Nggak tahu ya. Jungkok, ya, siwon dan seterusnya. Daripada ngerusak, ya, kemudian dia nikah, jungkok, ya. yang nyanyinya berdiri, ya. Kemudian dia nikah, begitu pun laki-laki menyelamatkan dari hal yang haram untuk ibadah, maka baru dihitung nikah itu ibadah. Yang berdasarkan hadis Nabi, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya para ulama mayoritas berpendapat nikah itu hukumnya mubah, artinya boleh, gitu ya. Nah, menurut Hanafiyah, hukumnya fardu atau wajib kalau khawatir terjatuh dari salah satu 4 syarat, gitu ya. Pertama, terjatuh kepada perzinahan, dia khawatir, ya, zaman serba teknologi serba canggih dan seterusnya. Maka kalau dia khawatir jatuh kepada perzinahan, ya, dia pengen nikah sama kartun apa sih, wibu, ya, wibu, nah, itu baiknya nikah aja menurut Hanafiyah. Atau yang kedua, udah puasa tapi mohon maaf syahwatnya tetap bergejolak, maka dianjurkan nikah menurut Hanafiyah, gitu ya. Atau nggak mampu beli budak, ini udah nggak ada jelas. Kemudian mampu bayar mahar serta mampu menafkahi, menurut Hanafiyah dia sudah wajib menikah, ya, laki-laki. Jadi kalau sudah mampu menafkahi, mampu bayar mahar, bismillah, ya, ke rumah calon mertua tak gas, ya, langsung digas, bismillah lah, gitu ya. Nah, mazhab ini juga berpendapat nikah itu bisa sunnah hukumnya kalau tercukupi dari syarat fardu atau wajib. Misal gini, dia syahwatnya terjaga, alhamdulillah, puasanya bisa dijaga, mampu menafkahi, mampu ngasih mahar, tapi ingin melanjutkan keturunan. Misalnya bapaknya nih direktur grup ZAM misalnya, kaya. Nah, bapak pengen keturunan yang baru, cucu baru, ya. Bentar lagi bapak akan mati, gitu. Cepat kau menikah. Maka sampai nikah. Hukumnya apa? Sunnah. Nikah disuruh orang tua hukumnya sunnah. Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah. Jadi kalau orang tua misalnya bilang ke emasnya atau ke mbaknya, ustazahnya dan ustadznya, ya, bilang udah kangen nih mang cucu, pengen nih mang cucu, gitu ya. Atau yang semisalnya sudah siap nafkahnya, ya, terutama laki-laki, udah siap maharnya, gas, apalagi nunggu apa? Masa nunggu salat hormus ditutup lagi? Lamaan.
Atau nunggu Iran ganti rezim kan nggak mungkin, udah gas. Nah, seperti itu. Tapi ada pertimbangan lain Ustaz, ada nanti di bab berikutnya. Pertimbangan maslahat, kesiapan. Ini menarik nih dalam fikih. Ternyata kesiapan mental itu yang pertama sebelum kesiapan harta. Apa mental? Misal gini, mohon maaf, emasnya orang Jawa, Jawa premium, bukan Jawa Solo. Jawa-Jawa yang bukan premium maksudnya. Ini astagfirullah rekam ya. Maksudnya sangat sopan, sangat baik, hatinya lembut. Dia nggak bisa misalnya dikasari, diteriakin, oh laki-laki nggak berguna di rumah, nggak bisa dia harus lembut. Engkang dahar mas, gitu ya. Muntal mas, salahnya kasar suaminya bilang gitu ya. Batuk mas, gitu. Jadi ada lembutnya. Mohon maaf. Dia nggak bisa kasar. Kemudian dia sukanya atau apa namanya, ketemunya sama calon yang suka belak-belakan, perempuan Medan. Ya kan? Kau tak bisa bilangin, kupatahkan lehermu, gitu ya. Nah itu takut semua tuh ya. Akhirnya dia ragu. Dalam fikih Bu, ini menarik. Dalam fikih itu jangan dulu. Mentalnya harus siap. Termasuk dia mental khawatir kalau punya anak dia punya ilmu. Makanya ada ucapan pepatah yang sebelum berkembang biak pastikan jadi berkembang baik gitu ya. Itu nggak sepenuhnya salah. Supaya mental laki-laki sebagai qawamah, pemimpin itu siap. Karena jadi pemimpin ternyata memang kata Quran konsepnya pemimpin itu harus lebih sabar daripada yang dipimpinnya. Ya kan ini ya? Di Quran surah Al-Hamd wa ifatar minkum al-tafshala gimana? Wallahu waliyukum wa ala Allahi wal mu'minin. Coba itu kan disuruh oleh Allah Nabi itu sabar ya. Fastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Sabar engkau Muhammad, ampuni, minta maaf untuk mereka ke Allah. Jangan marah-marah. Kata Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi konsepnya gitu. Ya pemimpin harus lebih sabar daripada rakyatnya. Makanya kalau rakyat lebih bersabar, pemimpinnya kurang sabar, ini problem. Nah, dalam rumah tangga, laki-laki harus lebih sabar daripada perempuan. Konsepnya segitu. Tapi kalau faktanya sih nggak tahu ya. Karena laki-laki juga butuh emosi gitu ya, emosinya keluar dan seterusnya. Nah, begitu dia sabar, ya. Khawatir nggak bisa sabar, maka mentalitinya dibaikin dulu, nggak masalah. Nah, makanya dalam bab nikah itu persiapan yang pertama sebelum harta, ilmu, dan ketemunya keluarga itu persiapan mentality, mbak-mbaknya, mas-masnya. Maka nggak apa-apa dalam nikah, nggak apa-apa. Nikah di KUA nggak apa-apa, nikah di sini juga nggak apa-apa. Ya, mulai dari 3 juta, gitu ya. Atau menikah gratis di KUA, nggak apa-apa. Yang penting mentalnya sudah siap. Gitu. Makanya sekufu itu penting dalam Islam, gitu ya. Nah, Hanafiyah ini termasuk longgar di bab ini, sehingga kalau kita lihat kenapa banyak kasus Ustaz pernikahan di luar nggak ada wali, kemudian nggak ada saksi, ya dan seterusnya. Hanafiyah termasuk longgar. Ini hati-hati. Nanti kita bahas di kupas di pertemuan berikutnya. Ini saya hitung sudah 45 menit ya. Mungkin kita sudahin. Nanti selebihnya tanya jawab insyaallah. Benar ya, yang 45 menit. Selebihnya kita tanya jawab. Mungkin ada hal yang kurang berkenan atau kurang jelas, nanti bisa ditambahkan. Saya kembalikan ke MC. Kita cukupkan insyaallah. Allahumma barik lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab dulu kalau ada yang ditanyakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Malu. Deh. Mic-nya, kasih mic. Nggak nyampe kah? Maju dikit boleh? Nggak, tolong bawa. Mic satunya nggak cukup kah?
yang cukup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik kalau ini anak sekolah kalau yang mau saya tanyakan sedikit ada banyak. Yang pertama, karena saya sudah menikah, jadi saya mau menanyakan pernikahan. Jadi misalnya punya anak yang laki itu memang sudah ada depan mata ya, tidak bisa menikah. Nah, jadi pernikahan itu. Nah, dibalikannya itu kan memang dan dia itu sudah sama mulai bagaimana cara kita yang bisa membuat ya menasihatnya karena mungkin kita tidak bisa itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terjadi pada kami di lingkungan kami di Botan sama di keluarga juga. Tadi kan nikah itu ada rasanya ya atau umumnya. Misalnya kalau yang laki-laki itu menikah banyak sekali, menikah tanpa izin dari istrinya. Jadi keluarga saya juga itu harus begini. Jadi dan laki-laki itu dianggap panutan kami. Berilmu, sekolahnya tinggi, sekolah dan juga itu apa? Ketika menikah, ibunya baru tahu sebulan kita baru tahu sebaran berapanya itu seperti apa ya? Karena yang diserang itu otomatis kami yang tahu umumnya di keluarga. Apa itu kayak gitu? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Pertanyaan yang berat ya. Yang pertama, menasehati anak kita atau anak ibu, laki-laki terutama, ketika memilih calon dan calonnya tersebut misalnya sehari-hari ketemu dan rencana planning nikah 2 tahun lagi. Ini saya rasa bagi laki-laki nggak semuanya bisa menunggu, ya. Dalam banyak kasus kalau kita lihat laki-laki itu makhluk yang memang secara visual kuat, otomatis fantasinya kuat. Oleh sebab itu kalau di Quran kita lihat banyak yang fiksi, memang fantasi gitu ya, tentang hurun ain, ka'annahu lu'lu'ul maknun dan seterusnya. Itu menggambarkan bagaimana fantasi laki-laki itu seakan-akan diceritakan dalam Al-Quran jauh melampaui hal seperti itu. Sehingga yang harus kita jaga yang pertama, menyegerakan dia menikah, ya, jangan nunggu lama-lama. Harus jangan lama. Makanya dalam fikih tunangan kalau lama-lama hukumnya makruh. Saya dulu suruh nunggu sama calon mertua 8 sampai nunggu selesai kuliah. Baru masuk kuliah, sebelum masuk kuliah 4 tahun gitu. Lamaan. Akhirnya bilang yang cepat Bu, sunahnya segera atau saya cari yang lain. Alhamdulillah segera gitu ya. Nah memang harus disegerakan. Kemudian yang kedua, hal yang terbaik ketika seorang laki-laki itu ingin menikah, mungkin kalau kita lihat mentalnya, kadang mentalnya ragu-ragu. Misalnya ini perempuan memang dia nyari kapasitas atau calon suami yang istilahnya yang perfect gitu. Karena masih usia 20 tahunan itu bisa nyari yang sempurna. Ya kan Pak ya? Ya, seleksinya ketat. Nanti ketika 30 tahun berkurang seleksinya. Nanti kalau setelah 40 tahun ke atas belum nikah, siapa aja deh yang soleh. Jadi berkurang kriterianya. Nah yang pertama biasanya karena sebab ini ya, kriteria berat, dia masih ragu-ragu untuk melangkah. Kadang seperti itu laki-laki itu kadang kalau misalnya yang nggak diperjuangkan belum siap, dia juga nggak totalitas, nggak totality, gitu ya. Misalnya perempuannya ini pengen kriterianya suami
soleh, ya kayak Ustadz Somad, ganteng kayak Jungkook, Siwon, kayak Syahrukan kalau bisa, ya. Kemudian kayak Mark Zuckerberg, ya, yang punya Facebook, ya. Kemudian terkenal, ya, kayak artis. Kemudian keturunan darah biru, ya, Jawa Premium dan seterusnya. Nah, itu agak sulit. Sehingga bagaimana menasihati? Ternyata asatidz sekalian, Afwan Anda bukan ngajarin. Dalam kitab para ulama itu ada nasahihul khutbatun nikah, nasaih dan khutbahnya nikah. Di situ disebutkan bahwasanya seorang laki-laki ketika menuju jenjang pernikahan, hal yang terbaik yang dibiasakan adalah dua. Satu, apa Bu? Dua apa Pak? Dua, yang mau nikah nih, dua aja laki-lakinya Bin. Ya, mentalnya sudah punya duit, punya ini, yang disiapin dua. Satu, kesiapan dalam mendengar. Dua, kesiapan dalam mengajar. Kesiapan dalam mendengar dan kesiapan dalam mengajar. Contohnya gimana? Kesiapan mendengar. Rata-rata perempuan Indonesia itu karakternya seperti Aisyah, bukan Khadijah. Khadijah itu lebih banyak mendengar dibanding berbicara. Makanya suaminya umurnya lebih panjang, hidupnya lebih panjang, perempuan lebih pendek. Kalau perempuan lebih banyak ngomong daripada mendengar, itu rata-rata umurnya lebih panjang. Serius Bu, ini menurut kita fikih, kita para ulama. Nah, Aisyah, ketika Nabi dengan Aisyah, itu Nabi banyak dengerin daripada ngomong. Coba kalau sirah Nabawiyah kita cek, ketika Nabi baru pertama dapat wahyu, itu dia curhatnya ke Khadijah. Khadijah dengerin, nggak ngomong. Otomatis Rasulullah umurnya lebih panjang, Khadijah lebih pendek. Nah, kebalikannya kalau perempuan lebih banyak ngomong daripada dengerin, insya Allah umurnya lebih panjang. Kalau makanya bapaknya kalau mati duluan, ya berarti perempuan lebih panjang. Kesiapan mendengar satu. Setelah kesiapan mendengar, kesiapan ngajarin. Tugas pemimpin Quran surah Ali Imran juz yang ketiga itu yu'allimunan nasa fil kitab, mengajarkan manusia termasuk istrinya itu Al-Quran atau syariat. Jadi ngajarin istri itu lebih berat daripada ngajarin santri. Ya, santri begitu nggak paham, lapangan satu juz tulis, paling tulis sambil nangis, gitu ya. Tapi kalau istri nggak bisa satu juz, apa kau bilang? Apa? Nggak bisa Bu, nggak bisa, ya, nggak bisa. Maka mungkin itu kesiapan laki-laki dua hal, kesiapan terbiasa mendengar sama kesiapan untuk mengajari. Gitu ya. Yang kedua tentang memang Bu, kita harus akui kalau ada ulama yang di Quran surat innama yakhshallahu min ibadil ulama, udah ya. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Yang paling takut di sisi Allah itu para ulama. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz yang ke-7 ya, itu mengatakan bahwasanya wa annal ulama khasyah minhum ulama su'ah atau sayyi'ah. Kalau ada ulama yang benar, pasti ada ulama yang tidak benar. Itu sudah fakta, nggak bisa kita tutupin. Meskipun yang kejadian terakhir itu 50 ya, waduh malah dari ya. Jadi misalnya dia seperti itu, kemudian sebagian orang mengatakan, oh ini bukan golongan saya, dia golongan PWILS. Oh ini bukan golongan saya, ini golongan misalnya Newcastle United misalnya. Kemudian yang Manchester City bilang ini bukan, Manchester United bilang ini bukan golongan saya, ini golongan Newcastle United NU misalnya. Saling lempar-lemparan. Tetap aja meskipun seperti itu, dalam satu kelompok kaum muslimin itu pasti ada ulama yang benar, ada ulama yang buruk. Gitu. Ini harus kita khawatirkan. Kalau dalam Ihya Ulumuddin itu beliau menulis dalam kitab beliau, ada ulama yang menjadikan ilmu itu fatwanya ikut pesanan penguasa. Ikut pesanan penguasa. Jadi penguasa pengen apa, dipesan fatwanya supaya apa? Contoh, nggak boleh demo sama penguasa, gitu ya. Dan seterusnya, ya. Jangan dukung Iran, dan seterusnya. Iran itu Syiah, dan seterusnya. Fatwa mereka seperti itu, sesuai dengan pesanan penguasa. Tapi sekarang memang ada khawatir gitu. Ada ulama yang belum. Nanti kita bahas. Sekali lagi, bab nikah itu bab yang salahnya paling banyak dan maksudnya terjadi. Misal hati-hati
Misalnya pakai mazhab Syafi'i misalnya, ya itu bisa tawakil perwakilan. Misalnya dari anak ibu di yang pesantren ya, gimana ada sekolah apa gitu ya. Misalnya anak ibu ketemu sama gurunya, ya namanya itu wali tapi kemudian ada lagi bilang coba bilang ke bapak kamu 2 tahun lagi aku nikah, gitu ya, 3 tahun lagi nikah. Dia bilang ke bapak dia nanti kalau sudah siap. Kalimat dia nanti dalam bahasa Syafi'i itu dibilang tawkil, perwakilan, hati. Mendingan jangan, juga. Jangan bilang dia nanti itu dalam bahasa Syafi'i itu masuk sifat ghairu shalih munqati'. Sifat ghairu itu kalimat kata ijab qabul yang tidak jelas atau terang, itu satu. Jadi itu satu. Jadi begitu sudah dibolehkan, otomatis apa? Otomatis wali itu bisa diwakilkan dan itu terjadi. Jadi yang urusan babnya itu baru satu hal. Ya, saksi syahidaini merijalikum. Ya, 2 saksi ketika pernikahan. Itu juga bisa diakali. Sehingga bab nikah ini banyak celahnya. Apalagi Hanafiyah itu wali 1 udah cukup. Nah, mohon maaf, saksi 1 udah cukup. Tanpa wali dibolehkan dengan syarat ketentuan berlaku, dan itu celah yang banyak. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Memang harus kita akui umat Islam sekarang banyak perbaikan, harus memang memperbaiki semuanya. Apa yang pertama kita harus perbaiki, yakni pola pikir kita. Pola pikir apa? Pola pikir tidak menjadikan agama sebagai alat, gitu ya. Kita tahu lah, orang kalau korupsi, orang goblok, mohon maaf, orang bodoh kalau korupsi paling berapa sih? Mohon maaf, orang bodoh paling malingnya mangga, rambutan, kepleset mati, misalnya ya. Ya kan? Tapi orang pintar, orang cerdas, korupsinya apa? Batu bara, aspal, minyak, apalagi macam MBG juga ya, dan seterusnya ya. Bersih itu seterusnya. Itu orang pintar. Jadi kalau orang pintar dalam agama yang merusak agama, daya rusaknya lebih dahsyat. Dan ini kita khawatirkan. Nah, nikah tanpa persetujuan istri apakah sah secara kisah? Hati-hati, secara kisah. Gimana Ustaz supaya nanti suami saya nggak nikah lagi? Gampang bu, punya belum nikah. Halo, Mbak, Ustaz. Caranya gampang. Apa? Syarat di depan. Selama saya mampu untuk melayani Anda sebagai suami, tidak boleh menikah lagi. Dah. Ya, cap jempol. Atau ngantri tanda tangan. Dah, udah cukup itu. Ketika dia melanggar, maka boleh digugat secara perdata. Jadi secara fikih memang seperti itu. Nikah tanpa persetujuan istri pertama itu sah secara fikih, hanya saja secara adab, secara akhlak itu kurang baik, nggak dapat. Karena tujuan pernikahan kan supaya sakinah, mawaddah, warahmah, wa jannah. Ya kan bu, bisa nggak mau jannah, munar, jannah, sakinah, mawaddah, warahmah, jannah, itu aja. Kalau sakinah nggak dapat, ya, mawaddah nggak dapat, berantem terus, rahmah juga nggak dapat, otomatis jannah nanti beda kaplingan. Allah mau yang kaplingan, iya beda kaplingan gitu. Tarik dah. Allah disor. Ya silakan Ustaz. Oke. Ulangi, Wali. Bentar. Maaf saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu. Wali sementara dan wali selamanya. Suara saya, mohon maaf, saya pendengaran saya berkurang ya. Saya sering jatuh. Nggih. Gimana, Bu? Siapa saja wanita yang Wanita. boleh dinikahi.
baik sementara Atau selamanya? Oh, wanita. Bismillah. Siapa saja wanita yang nggak boleh laki-laki nikahin, baik selama-lamanya ataupun sementara. Kalau selama-lamanya ada pertama yang dia ajali nasab. 1 rodoah 2 3 musaharah sebab pernikahan sepersusuan nasab amik kandung. 3 kita bahas satu-satu. Pertama, nasab. Jelas nggak boleh dinikahin selama-lamanya saudara-saudari kandung kita. Ya, jalur bapak, jalur ibu, nenek, kakek, buyut dan seterusnya. Saudara bapak, saudari ibu, saudari bapak, saudara bapak. Itu nggak boleh. Itu li ajali nasab. Nggak boleh. Ini mahram selama-lamanya. Kalau istilah fikih, mahram ilal abad. Kata SpongeBob, haram selama lamanya, gitu ya. Oh ya. Nah, ini anasab. Nanti kita bahas ya di bab perwalian insyaallah. Kemudian bab rodoah, sepersusuan. Syaratnya seperti kasus Rasulullah dengan Sayyidina Hamzah. Ya, Rasulullah dan Hamzah itu paman sama ponakan, termasuk saudara sepersusuan. Halimah menyusui Nabi kita dan menyusui Hamzah. Gitu. Nah, gimana syaratnya? Bayi yang belum 2 tahun, yang dia nyusuin, yang disusuin. Misal gini, ibu perempuan sedang menyusui anak. Okay. Ada anak tetangga belum 2 tahun, kemudian apa? Supaya karena dia sering main ke rumah, kadang ibu nggak pakai hijab, ya, karena perempuan nggak pakai hijab lama ya, harus nyari dan seterusnya. Apalagi mohon maaf yang pakai kacamata, dia nyari kacamata dulu, maaf, taruh lama. Nah, supaya dia jadi jadi mahram, udah yang belum 2 tahun tadi bayinya disusui. Kalau dalam mazhab Syafi'i cukup 5 kali. Kalau dalam mazhab Hanafi sampai kenyang. Tidur. Yang penting 2 tahun. Cuman lagi-lagi di Suriah kasusnya ketika mengungsi ke Turki itu belum sudah lebih 2 tahun supaya mereka jadi mahram disusui. Tapi nggak langsung, mohon maaf, nggak langsung ke sumbernya. Di apa istilahnya yang iya ya, ada alatnya Bu ya. Terus dikasih ke botol diminum. Itu juga jadi saudara sepersusuan. Ya, dengan syarat belum 2 tahun. Mayoritas ulama belum 2 tahun. Makanya oleh sebab itu, mohon maaf, kalau suami misal minum air susu nggak sengaja, misalnya ditaruh di kulkas dikira susu bir brand, diminum. Terus ada jamaah nanya di BS, jangan sebut nama, Ustaz, ini apakah suami kita jadi mahram? Ya enggak, karena suami sudah punya gigi. Ya, dia nggak bakal jadi mahram ibu, meskipun minum, mohon maaf ya, minum tadi sumber air susu ibu. Sebab musyawarah pernikahan, mertua laki-laki perempuan meskipun udah meskipun ada kasus cerai, suami istri cerai, selama-lamanya mertua tidak boleh dinikahin seperti di film yang lagi rame dulu, apa namanya? Ya kan? Itu nggak boleh, nggak sah. Jadinya zina. Nggak boleh. Mertua sampai kapanpun nggak boleh dinikahin ilal abad. Ya, kalau adiknya istri, adiknya pasangan misalnya itu masih boleh. Kalau misalnya cerai dan seterusnya, cerai mati. Ya, tapi kalau mertua selamanya tidak boleh. Termasuk misalnya neneknya mertua, sama si cantik, ya 180 tahun si cantik, ya, itu nggak boleh. Meskipun sudah bercerai, itu ilal abad selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Atau mahram yang sejenak. Ini sebenarnya kita bahas di bab perwalian. Gak apa-apa Pak Bayhaqi, lanjut. Ada mahram selamanya. Mahram
sejenak ya. Misalnya mahram sementara. Ghairu abad. Ini panjang pembahasannya, Bu. Nanti kita perdalam di bab perwalian insyaallah. Contohnya siapa? Contohnya adalah adik pasangan atau saudara kandung pasangan. Itu nggak boleh dinikahin sampai pasangan meninggal, ya. Kemudian menikahin atau cerai, kita orang tersebut menikahin saudari kandung. Misal gini, siapa ya? Si Jack menikah sama Markona. Oke, Markona punya saudari. Misalnya Bu, halo. Markona punya saudari siapa namanya? Misalnya Jenny misalnya. Black Utek misalnya. Oke, Bu ya. Siapa? Si Jack, ya. Jack dari Solo, ya. Misalnya dia nikah sama Markona. Oke. Nggak cocok kemudian. Ini masih mahram nih. Nggak boleh dinikahin. Ngelihat auratnya, dia nggak pakai jilbab masuk ke rumah itu boleh. Masalah. Oke ya. Nah, bukan. Masuk lihat auratnya nggak boleh kecuali Hanafiyah. Begitu dia cerai sama Markona atau Markona meninggal, Jack boleh menikahin Jenny. Cerai atau mati. Misalnya pas ngelahirin, mengejan, anaknya 5 kilo misalnya, itu kan berat. Dia syahid, ya, di sisi Allah boleh. Atau bibinya pun saudara dari sini. Itu mahram sementara, kecuali mertua dan kakek nenek ke atas. Itu ilal abad. Saya ulangi, yang ini sementara, saudarinya, oke. Kemudian ponakannya itu mahram sementara atau ghairu abad. Mertuanya, kakek neneknya, mantan mertua misalnya, itu tidak boleh dinikahin meskipun cerai atau meninggal. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Banyak sih sebenarnya ya. Ini ketinggalan yang ketiga, murtad. Ya, orang murtad nggak boleh dinikahin. Misalnya sepupu sekali, naudzubillah min dzalik, dia pindah agama agnostik, gitu ya. Apa itu? Percayaan kepada Tuhan tapi nggak menyembah, nggak boleh dinikahin. Ya, tidak boleh dinikahin selama-lamanya. Demikian, insyaallah cukup. Saya kembalikan ke MC. Allahu a'lam bishawab. Kunci buka kan? Baiklah, hadirin sekalian berbahagia, tadi kita cari tema kajian fikih dengan judul pernikahan yang telah disampaikan diberikan oleh Muhammad Rasulullah Spesialis selaku materi dan juga masyarakat. Kami ucapkan catatan bersama bangsa biasa kepada beliau dalam memberikan ilmunya kepada kita di pagi hari perbuatan semoga menjadi wasil berkah bagi kita dan bermanfaat dan bisa kita amalkan dengan hingga kita menuju ajar dan maafkan saudara kita berkami. Hadirin sekalian berbahagia, dan kita masuk ke acara selanjutnya yang menutup pada acara kita pagi hari ini. Pada kita tutup acara pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ingin dengan Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup selalu MC mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan dalam mohon acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak kami persilakan untuk kiranya berkenan mencicipi dari tanggal persiapkan. Kami akan persilakan samping, silakan Bapak Ibu kalau bisa dulu.